selamat datang di channel Plankton Trader. Oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang ebook ya. Dan pembahasannya adalah candle penghabisan atau sering diistilahkan dengan exhaustion candle ya. Candle terakhir yang besar ya. Jadi apa itu pengertiannya, saya jabarkan sedikit ya. Candle terakhir yang bodinya besar dan panjang. Tentunya lebih panjang dari candle-candle sebelumnya ya. Dalam kondisi market tertentu akan menjadi penanda hilangnya momentum dan kemungkinan reversal ataupun retracement ya. Jadi candle penghabisan ini bisa reversal, bisa retracement ya teman-teman ya. Kemudian dalam binary option kita bisa ambil sebagai peluang open posisi jika sesuai dengan kondisi market ya. Jadi candle penghabisan ini disesuaikan lagi dengan marketnya dan tren dan momentumnya ya. Jadi tiga, ada market secara global, kemudian bagaimana trennya, dan juga momentumnya bagaimana gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti saya kasih contoh lagi. Candle besar frontal ya. Saya buat di sini candlenya frontal. Ini artinya dia terbentuk secara agak memaksakan gitu ya. Kalau kalian lihat biasanya pembentukan dari exhaustion candle ini, katakanlah di downtrend, dia akan turun, 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 dan turun lagi ya, tanpa retracement teman-teman ya. Inilah kenapa exhaustion candle ini bisa kita entry buy setelah candle ini ya. Tentunya dengan menggunakan teknik entry yang sudah kita pelajari ya. Oke, saya mau menjelaskan di sini beberapa syarat-syarat ya. Karena ini ada syaratnya teman-teman ya. Jadi walaupun bentuknya candlenya begini, kadang-kadang ada yang merupakan impuls ya. Jadi ini bukan candle penghabisan, tapi ada yang menjadi candle awal atau mother candle ya. Biasanya seperti itu. Oke, kita langsung ke syarat candlenya. Kita baca-baca dulu ya. 1 merupakan candle paling besar terakhir dari sebuah trend. Ya, kita kan pasti melihat ya, bentuk candlenya ini paling besar ya. Dia paling besar dari minimal lah 7 candle atau 5 candle ya, kalau trennya emang bullish. Dan kalau di ranging market boleh 3 candle ya, atau 2 candle. Jadi 2 candle sebelum ini kalau di ranging market ada bearish, kemudian ada candle gini. Ini bisa dipertimbangkan menjadi exhaustion candle atau candle penghabisan dengan mengkombinasikan lagi dengan bagaimana momentumnya ya, karena trennya bagaimana gitu ya. Oke, nanti aja kita bahas itu lagi di bagian momentum ya dan bagian tren gitu ya. Kemudian harus ada minimal 1 candle besar sebelumnya dengan warna yang sama yang tidak menembus SSR dengan signifikan, atau beberapa candle tanpa retracement, disesuaikan dengan konsep loss momentum ya. Jadi untuk menggunakan candle ini teman-teman ya, baik bullish ataupun bearish, kita perlu tahu konsep dari loss momentum ya. Jadi di dalam tren itu kan ada momentum ya. Jadi kapan dia momentumnya hilang, kapan dia momentumnya balik lagi gitu ya. Kemudian oh ini salah nomor saya ya, kita perbaiki dulu. Ini harusnya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Sorry, oke. Ini kita bicara lagi yang nomor 3. Candle bukan hasil dari breakout EMA, round number, konsolidasi, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya candle ini ataupun candle bullish ini
bukan hasil dari breakout EMA. Jadi misalkan ada EMA di sini ya, katakanlah EMA di sini gitu, atau EMA di sini ya. Biasanya dia kita tidak tahu ini apakah EMA ini momentumnya baru atau tidak ya. Karena kalau EMA di break itu artinya ada dua hal, ada dia memang kekuatannya kuat ya, karena apalagi EMA 200 di break ya, ini rawan bisa bullish ya teman-teman. Karena ada dua, yaitu dia bisa bullish atau momentumnya baru dibangun ya, jadi awal dari momentum. Di candle ini adalah impulsnya ke atas ya. Sorry, saya bullish kok di sini. Di sini ya, saya bilang di sini ada EMA yang diberi oleh candle ini, atau di sini ada EMA ya di tengah ini. Di sini bisa jadi bukan exhaustion candle. Itu. Karena kalau dia break seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, dia memang kuat karena melakukan break terhadap EMA. Yang kedua, dia bisa menciptakan fake breakout ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu juga konfirmasi gerakan harga di candle selanjutnya. Tapi hanya konfirmasi saja ya. Biasanya kita di sana mencari hanya rejeksi ya. Jadi kita akan cari supportnya dan dia mendapatkan rejeksi, kita bisa entry. Oke, nomor 4, closing candle tepat di SSR ya. Kadang-kadang teman-teman bisa di closing di SSR ya. Jadi kalau di sini saya buat garis resisten ya. Kadang-kadang bisa kayak gini ya, bisa menciptakan wick sedikit ya. Kemudian kalau kadang-kadang dia juga tidak menciptakan wick ya. Jadi dia ini emang polos gitu, kayak Marubozu. Itu. Tapi itu adalah ciri dari SSR ya, karena jika candlenya seperti ini, closingnya di SSR tepat ya. Kalau trennya mendukung, ini bisa jadi juga candle penghabisan ya, atau exhaustion candle, dan kita bisa sell di sini dalam 1 menit ya teman-teman ya, jangan 2 menit, hanya satu, hanya targetnya di sini saja. Kemudian tidak ada ekor dari SSR, EMA 50, 100 dan 200 ya. Jadi di sini ini di bawah kalau bullish dia nggak boleh ada ekor dari sini. Kalau di sini ada EMA 200 gitu ya. Kemudian dia ada ekor, kemudian sebelumnya di sini ada retracement. Wah, ini bisa jadi adalah penerusan ya. Jadi nggak boleh ada ekor yang menyentuh ini. Pokoknya aja candle ini harus dibentuk di zona yang ekstrim ya, zona ekstrim, zona yang dimana support dan resistennya itu jauh ya. Jadi ini benar-benar candle yang besar ya, kehilangan kekuatan ya. Kenapa tidak boleh ada EMA begini? Karena di sini dia bisa menghimpun kekuatan ya. Candle ini bisa jadi kuat dan kita mengira candlenya ini lemah ya. Syarat tidak ada ekor dari ini atau ada EMA di sini. Oke, nanti kita bahas ya. Ada EMA juga bisa, tapi kalau dia udah jauh ya, atau sebelumnya harus ada candle bullish lagi yang besar. Ini bisa karena dia pasti menuntut retracement. Oke, itu syaratnya adalah tidak ada ini ya, karena di sini bisa menghimpun kekuatan untuk meneruskan ke atas lagi. Karena semua hanya indikasi ya. Kemudian break ya. Kita bahas break dan penembusannya. Tidak menembus SSR dengan pasti atau signifikan ya. Jadi kadang-kadang di sini bisa juga ada SSR ya. Biasanya round number gitu ya, atau EMA boleh. Kemudian dia tidak ditembus dengan baik gitu ya. Maksudnya ini ya dia sampai di sana gitu ya. Tapi untuk mengkonfirmasi kalau di sini EMA atau round number, dia pastikan kita pastikan dia harus bergerak atas gitu ya. Karena kalau bergerak bawah dia bisa menghimpun kekuatan di sini ya. Kita tidak tahu.
Kemudian tidak menembus SSR namun menembus SSR namun terlalu jauh, dan SSR selanjutnya masih jauh. Oke, jadi bisa menembus SSR ya. Di sini kan saya buat tidak ada ekor ya. Kemudian di sini dari breakout ya. Di sini maksudnya bisa menembus SSR. Di sini ada SSR atau EMA ya, ataupun apa itu yang lain ya, Fibonacci gitu ya. Tapi ini terlalu jauh ya, terlalu jauh. Tapi syaratnya candle yang pertama ini harus ada candle sebelumnya, teman-teman. Sini harus ada candle besar lagi. Kalau cuma satu ini jangan ya, jangan. Ini ya, kalau udah menembus SSR gini harus ada syarat di sini. Harus ada sebelumnya candle yang sama dengan candle ini walaupun lebih kecil ya. Kemudian momentum itu ada pola loss momentum dalam pola stall sebelumnya. Oke. Sebelum dari candle ini terbentuk, di sini harus ada stall ya. Konsep loss momentum itu ada stall dan ada tanpa retracement ya. Kemudian loss momentum karena price bergerak tanpa retracement ya. Belum ada retracement pada trend. Jadi kalau dia di sini stall, ini juga bagian indikasi dari loss momentum ya. Kalau candlenya bergerak bullish semua, sedangkan market globalnya itu market yang normal, artinya ada di sini pernah ada retracement gitu. Sini ada retracement, kemudian candlenya bullish dan bullish besar gitu ya. Jadi ini juga bagian dari loss momentum ya. Kalau di sini nggak ada retracement dari awal, jangan ya, karena bisa jadi itu adalah strong market ya. Jadi kita lihat juga market globalnya atau market besarnya. Kemudian ada open posisi. Nah, jadi di sini ada hal yang harus diketahui ketika open posisi. Entry di atas closing price sebelumnya. Ya. Jadi kalau close-nya di sini, entry kita ya minimal di sini lah ya. Soalnya harus ada konfirmasi price harus ke atas dulu. Nggak boleh price harus ke bawah dulu. Ke atas dulu, baru di akhir asumsinya dia akan ke bawah. Jika di sini ada SSR, round number atau apa gitu ya. Kemudian pastikan tidak ada gerakan impuls yang menembus resisten atau ujung wick dari candle penghabisan ini. Oke. Ini khusus untuk yang seperti ini ya. Ini kan ada ekor, ada wick ya. Jadi kita kan tadi konfirmasinya dia bergerak ke atas sebelumnya ya. Nanti di sini saya tambahkan ya. Di sini nggak saya tambahkan. Oke. Di 30 detik atau 28 detik awal ini price harus ke atas teman-teman ya. Dan ketika price ke atas ini nggak boleh ada gerakan yang mengandung impuls, artinya gerakan yang terlalu frontal gitu ya. Kalau di sini biasanya dia bergerak ke atas, kemudian dia diam, kemudian ke atas sedikit lagi, kemudian dia diam, kemudian dikit ke atas dia diam. Nah itu adalah ciri-ciri dari memang ini akan menjadi retracement ya. Tapi kalau dia bergerak ke bawah dulu, nah ini curiganya dia menghimpun kekuatan dan dia akan melakukan break terhadap ini ya. Pokoknya logikanya gini ya, kan ini dia udah bullish ya, dia udah bullish, artinya di sini udah dia menggunakan segala kekuatannya ya. Dan ketika dia turun membuat wick sedikit ya, istirahat dia sedikit ya, kita anggap begitu. Tapi biasanya price itu mendapatkan power dari round number ya, dari EMA yang besar-besar ya. Kalau dia menyentuh itu biasanya dia price akan bisa nembus lagi balik. Kalau dia cuma retrace kecil gini dan kita tunggu dia udah habis tenaganya sampai sini ya, ya udah kecil gerakannya di sini, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia akan sell atau closing di bawah sini. Jadi ketika ada rejeksi ke bawah, ada gerakan agak besar sedikit dari gerakan ini,
dari gerakan ke atas sebelumnya di sini, maka kita bisa entry langsung ya, entry sell. Atau kalau kita mau ambil resiko ya, kalau analisa sudah ya, tren sudah, momentum sudah, ya udah, kalau price ke atas sudah sell aja di sini gitu. Oke, di sana yang terakhir ada konfirmasi dari rejection-nya ya. Kenapa harus konfirmasi di candle ini? Karena candle ini nggak membawa konfirmasi ya. Jadi dia satu candle, kita cuma melakukan prediksi terhadap candle yang lain ya. Jadi harus ada konfirmasi di gerakannya ya, karena nggak ada konfirmasi selanjutnya yang sebelumnya. Oke, itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ya. Nah, saya di sini kasih contoh teman-teman ya. Salah satu contoh exhaustion candle atau candle penghabisan ini ya. Kalian lihat di sini trennya normal ya, ada retracement. Artinya kalau price masih ada retracement ke deviasi 1 begini, artinya trennya normal ya. Trennya normal, marketnya normal ya, normal market. Dan di sini ada momentum ya, momentum engulfing. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Tanpa sekalipun retracement teman-teman. Ini juga indikasi dari peluang loss momentum ya, ketika price tanpa retracement. Karena harga bergerak harus seperti itu ya. Nggak bisa harga langsung ke atas gitu ya, nggak bisa. Oke, apa lagi yang bisa dianalisa? Oke, di sini ada round number teman-teman ya. Di sini ada round number. SSR-nya penting ya, 12.000 ya. Jadi kita tunggu di SSR gini ya. Nah, ketika ini kan di break ya. Ini memang di break. Tetapi indikasinya kan juga ada ya. Loss momentum, oke. Retracement marketnya normal ya. Berarti ini bukan market strong ya, karena ini ada retracement ke deviasi 1. Artinya di sini dicurigai loss momentum gitu dilihat. Kemudian di sini ada SSR on ya, ini udah ya. Oke. Kemudian terlalu jauh untuk melanjut ke SSR berikutnya, momentum habis. Oke. Jadi di area sini ini kosong ya, nggak ada round number, nggak ada EMA di sini ya. Ini kosong pokoknya areanya. Cuma ini bisa diukur hanya dengan Fibonacci ya, di atas ini mungkin ada level-level Fibonacci. Kemudian pastikan di sana kosong ya, artinya kalau untuk mencari target di sini masih jauh ya. Kemudian gerakan awal 30 detik kemudian Anda ke atas. Pastikan tidak ada impuls dalam gerakan ini, terutama saat bereaksi dengan ujung ekor yang merupakan resisten. Cari konfirmasi rejection di sini. Oke. Maksudnya ketika menembus ini ke atas kan dia. Ini nggak boleh ada gerakan yang lewatnya terlalu panjang ya. Kalau dia lewat terlalu panjang itu dicurigai adalah impuls ya. Oke, itu dia. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa entry ya, cari rejection di sini ya. Di sini pasti ada rejection ya. Pasti ada walaupun kecil ya. Oke, dan akhirnya dia close di SSA. Nah, selanjutnya ini kan mirip dengan yang namanya retracement candle ya. Karena retracement candle harus syaratnya ya tidak melebihi 50% body ya. Tetapi kenapa di sini bearish ya teman-teman? Karena ini memang loss momentum ya. Jadi di sini adalah momentum terakhir yang digunakan oleh price ya. Jadi di sini udah nggak ada buyer ya. Mungkin di sini baru ada buyer ya. Kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas target kita adalah candle ini. Ya, candle ini bukan target. Karena di sini bisa jadi up juga. Jadi jangan entry di sini. Karena ini juga nggak terlalu jelas. Walaupun memang dari segi momentum kita bisa melihat bahwa ini loss momentum. Karena kalau udah loss momentum ya dia harus balik ya. Oke, sekarang lanjut nomor 2 ya. Ini ada 2 contoh ya, beda dengan tadi. Nah, kalau di sini apa? Di sini kita lihat trennya normal ya, karena masih menyentuh deviasi 1. Kalau price bergerak di atas deviasi 2 ini terus ke atas itu strong ya.
Kalau masih ada ke sini retrace itu normal ya. Kemudian dia price up ya. Kita tahu bahwa di sini ada level rally base rally ya. Di sini ada bullish, doji bullish, artinya itu pola penerusan tipe 3 candle ya. Kemudian tipe 3 ini ternyata dia harus melakukan retracement ya. Retracement sini. Kemudian dia melanjutkan ke atas. Nah, di sini sebenarnya dia udah gimana ya? Kalau tren disebut udah nggak terlalu kuat ya, karena 3 candle ini harusnya kalau kuat menghasilkan candle bullish ya di sini. Tapi dia malah retrace, artinya kan powernya nggak terlalu strong. Kalau candle udah ada retrace berarti dia nggak terlalu strong. Apalagi kalau kita melihat di sini banyak doji-doji yang tanpa warna begini ya. Artinya ini adalah low volume market, teman-teman. Di sini market tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak. Dan kalau dia retrace di sini, ini artinya market yang seperti ini, market yang low volume ini ya cenderung menghasilkan exhaustion candle yang selanjutnya bisa kita entry. Oke, di sini ada SSR, di sini ada round number ya. Pertama dia menghasilkan ini, oke lah, dia bullish, tapi dia tidak close di atas atau tepat di round number. Makanya ini bisa jadi momentum karena di sini dia dapat momentum ya. Kemudian momentumnya di sini agak frontal ya, agak keras di sini. Marubozu bullish break terlalu jauh dan SSR jauh di bawah. Oke, SSR-nya jauh di sini. Dan di sini juga nggak ada level round number, nggak ada ya. Round numbernya jauh di sana, di atas. Jadi nggak mungkin loh, ya. Tapi mungkin aja ya. Ini bisa jadi bullish seperti ini besar sekali. Tapi untuk itu kita juga perlu konfirmasi di candle selanjutnya, ya. Oke, kita baca di sini. Ini SSR selanjutnya masih jauh dari jangkauan. Oke. Jadi di sini kosong ya, pastikan levelnya kosong, nggak ada round number. Di sini nggak boleh ada round number. Ya. Walaupun ada round number di sini boleh, tapi ya sesuaikan aja dengan syarat dari konfirmasi ini ya. Di 30 detik awal pembelian price bergerak ke atas dulu. Tunggu rejeksi di sini untuk open posisi. Oke. Jadi di sini kan tanpa ekor ya. Jadi price harus bergerak ke atas dulu. Baru di sini ada rejeksi ya. Tuh. Baru kita bisa open sell. Karena di sini udah terlalu panjang sama ini ya. Harus ada retracement. Oke, di sini apa ini? Oke. Ini kan tipe 3 penerusan ya. Peluang loss momentum ada ketika price bergerak secara frontal setelah sebelumnya terjadi tren normal karena pola penerusan tipe 3 yang harus melakukan retracement. Oke. Karena di sini melakukan retracement, maka di sini dikategorikan normal dan juga kita lihat marketnya low volume ya dengan banyak doji abu-abu gini. Artinya di sini market tidak bergerak, di sini tidak bergerak ya. Oke, itu teman-teman. Jadi kita bisa entry di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh konsep yang bukan candle penghabisan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan candle penghabisan. Nah, ini besar sekali ya. Candle ini lebih besar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 8 candle sebelumnya. Ini kenapa nggak jadi bearish ini di sini? Ya karena ini ya. Kalian lihat di sini dia break 100 EMA, kemudian dia retrace. Nah, dia dapat power dari ekor ya. Kalau udah dapat power dari ekor gini biar besar. Kalau udah EMA yang membackup dia jangan ya. Di sini karena indikasi peluang ke bawahnya 50-50% ya, jadi jangan diambil resikonya. Kemudian ini trennya gimana ya, indikasi strong trend, tidak ada candle bearish terbentuk ketika melewati level-level penting ya. Di sini ada retracement, oke, kecil ya bearish, satu aja. Kemudian kalau ini memang nggak strong trend teman-teman ya, di sini harus ada bearish ya, apalagi menembus 200 EMA, 50 EMA, 100 EMA ya.
dan beresnya nggak terlalu signifikan. Ini artinya udah segini aja strong trend ya. Itu makanya kalau dia dapat power di sini ya hasilnya begini ya. Oke, ini adalah impuls dari 100 EMA merupakan candle kuat ya. Ini adalah candle kuat karena dia mendapatkan power dari 100 EMA. Oke teman-teman, kira-kira itu dia penjelasan saya tentang candle penghabisan ya, atau exhaustion candle ya kalau istilahnya itu. Jadi candlenya besar, ini kan lihat lebih besar dari candle sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, dia besar sekali. Ini juga dia lebih besar dari sebelumnya ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi market, momentum, dan juga tren yang dibentuk ya. Dan kondisi market ini ya seperti ini, ada low volume ya, tapi di sini cuma satu sih, jadi di sini nggak ada low volume ya. Ada indikasi di sini low volume atau di sini pause ya, di sini pause atau istirahat sebentar ya dia. Karena di sini nggak, di sini lumayan engulfingnya ya, engulfing dan candlenya lumayan besar. Kalau di sini doji, kemudian doji lagi doji gitu, kayak ini adalah low volume ya. Doji di sini doji ya. Oke. Itu teman-teman penjelasan saya, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan bahas lagi contoh-contoh dari candle penghabisan ya. Tentunya kita udah tahu konsepnya kayak gini ya. Kemudian di sini kita cari ya. Di sini ini tambahin ya, price harus bergerak ke atas dulu. Bergerak ke atas ya. Kalau beres kan dia ke bawah ya. Bergerak melebihi ya. Bergerak melebihi ya. Melebihi wick dari wick atau opening ya, atau opening aja ya. Price harus bergerak melebihi opening, closing dari candle sebelumnya terlebih dahulu. Oke, jadi itu biarpun bearish biarpun bullish ya, pokoknya dia harus bergerak melebihi dulu ya dari closing ya. Karena kan kalau ini bullish ya, closingnya di sini ya, closingnya pokoknya dia harus di atas ini. Ini kalau ini closingnya dia harus di bawah sini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam trader.